Putri Linglong sudah datang. Putri Linglong sudah datang. Putri Linglong dari Kerajaan Utara telah bertemu dengan Markuis Pingyuan dan sang nyonya. Markuis Pingyuan telah melihat sang putri. Putri Linglong memiliki kepala besar dan telinga besar, dengan wajah hijau dan taring. Lidahnya sepanjang lidah sapi. Oh, jika kau menciumnya, akan meninggalkan pakai derabizar. Oh, itu bukan sesuatu yang bisa dicium oleh orang biasa. Tuan, Putri Linglong telah tiba di kediaman Markuis Pingyuan. Bagaimana dia? Apakah dia jelek? Kurasa begitu. Tidak buruk. Apakah dia secantik istrimu? Hampir. Hampir. Mari kita lihat dulu. Lelah dari perjalanan, tidakkah kalian mengundang Linglong masuk Markuis dan nyonya? Wanita bisa masuk ke kediaman. Pria tidak boleh mendekati kediaman dalam jarak 100 meter. Jika sang putri dalam bahaya, kita akan disalahkan. Jika dia dalam bahaya, kalian bisa datang padaku. Putri. Menyamar sebagai rakyat biasa, aku akan memikirkan sisanya. Ya. Oh tidak. Linglong itu mulia dan sangat cantik. Tuan bilang wanita mengejar pria itu mudah. Bahkan jika Bai Shanshu tidak menyukainya, dia tidak bisa menolak taktik lembut dan kerasnya. Putri. Aku tidak tahu bagaimana Kerajaan Utara. Bagaimana Kerajaan Utara akan mengaturnya. Lan Yu penuh dengan bakat. Dan Kerajaan Utara juga ingin melihatnya. Jadi pernikahan ini akan melalui 3 putaran ujian. Pemenangnya akan menjadi suami terbaik Linglong. Jadi, Pangeran Kerajaan Utara mungkin bukan aku. Markuis adalah dewa perang dari Lan Yu. Dan yang ada di hati Linglong. Selama Tuan Hou tidak melepaskan, Linglong akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Tapi aku sudah punya istri. Dan aku tidak berniat mengambil selir lagi. Apa yang harus kulakukan? Maka Markuis perlu menjelaskan kepada Kaisar Hujan Biru. Sepertinya Bai masih belum rela. Bai Changsu suka meninggalkan setengah dari apa yang dikatakannya. Putri Linglong juga suka meninggalkan setengah tidak terkatakan. Kalian berdua berhenti bicara saja. Pakai bahasa isyarat. Tuan Anda terus bicara. Aku akan mengatur kamar untuk Putri Linglong sekarang. Seorang Markuis biasa, bagaimana bisa menampung putri bangsawan dari utara? Dia harus tinggal di jalan yang paling ramai. Biarkan orang-orang kota Pingyuan melihat kecantikan Putri Linglong. Dan itu akan menjadi pasangan yang baik untuk Markuis Pingyuan. Peri. Kurasa Anda adalah gubernur. Aku sering mendengar bibiku menyebut Anda. Anda benar-benar bermartabat. Seorang pria berbakat besar. Dia memujiku. Orang-orang berbakat. Putri. Mari kita lanjutkan dengan ujian 3 babak yang Anda sebutkan. Pertama adalah sarjana, yang berpengetahuan luas untuk mengatur keluarga. Kedua adalah prajurit, yang bisa mengatur negara setelah mengalami hidup dan mati. Ketiga adalah jenderal dengan visi militer. Jenderal terbaik bisa menaklukkan dunia dengan strategi.
Istrimu seperti Putri Linglong. Dia hampir seperti itu. Tidak buruk, Lau Jia. Hei, apakah kamu akan pulang untuk makan malam-malam ini? Hei hei hei. Hahaha. Kamu pulang dulu. Aku akan terlambat hari ini. Hei, sudah mulai gelap, jalan pelan-pelan. Jangan tangguhku. Kamu makan dulu, Jiashi. Hampir. Tidak banyak. Ada banyak orang hari ini. Mari kita tinggalkan kota Pingyuan sebelum fajar. Kurasa. Tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu melihat mata Helianci hari ini? Orang bodoh ini pasti suka padanya. Kenapa kita tidak menyatukan mereka saja? Dalam 3 tes itu, pasti akan ada orang utara yang ikut. Dengan kekuatan Helianci. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa melewati babak pertama. Hei. Tidak apa-apa. Aku punya cara. Ham. 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 Katanya. Kita berbagi jubah yang sama. Raja akan menggampalkan pasukan. Dan memperbaiki tombakku. Kita berbagi jubah yang sama dan memperbaiki senjataku. Ah, benarkah? Kalian berdua turun dulu. Oh, Kenapa aku tidak melihat kepala strategimu? aku menyuruhnya pulang untuk menemui istrinya. Jangan sebut dia. Pagi-pagi sekali ini. Kenapa kalian berdua ada di kediaman gubernur? Tentu saja aku di sini untuk membantumu melewati 3 tes. Untuk menikahi Putri Linglong dan membawanya pulang. Benarkah? Ya. Ham. Hari ini aku datang. Aku ingin memintamu untuk menikahi Putri Linglong. Aku menolak jika kamu setuju. Aku akan memberimu Tiger Talisman dan City Seal besok. Jangan bilang apa-apa. Helianci. Kamu harus mengatakan sesuatu. Putri Linglong sangat cantik. Jika aku setuju, dia akan menertawakanku. Putri Linglong ingin menikahi Markuis Pingyuan. Itu tidak ada hubungannya dengan Ku Helianci. Tidak. Tentu saja tidak. Aku tidak akan menikah, ayo pergi. Hei, tunggu. Hei. Baiklah, aku berpikir lagi. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang pernikahan ini. Dengan banyak bahaya. Dengan kemampuan saya bisa menikahi Putri Linglong dulu. Dan kemudian menyelesaikannya satu persatu untuk menghentikan konspirasi kerajaan utara. Naik turunnya negara. Itu adalah tugas gubernur. Saya tidak bisa menyerahkan hal sepenting ini kepada Bai Shangshu. Saya benar-benar tidak bisa tenang. Ya. Jenderal Helin peduli pada dunia. Kami malu pada diri sendiri. Sungguh,
maka kamu bisa menikahiku seperti Putri Linglong. Pada saat itu, Paman Bai akan memiliki 2 topi tanduk di kepalanya. Haha. Lebih baik kamu berpura-pura kita belum pernah ke sini. Hei. Kita semua adalah milik kita sendiri. Mari kita bicarakan. Saya hanya menginginkan Putri Linglong. Ye Xiaochong adalah milikmu. Saya sudah siap. Dupa ini disebut dupa sarjana, yang dapat membantumu membaca 10 baris sekilas dan tidak pernah lupa. Tapi efeknya hanya bertahan selama 7 hari. Setelah 7 hari, itu tidak akan berpengaruh lagi. Untungnya tato kamu selesai dalam 3 hari, jadi itu sudah cukup. Terlalu pahit. Mengapa itu membakar tenggorokanku? Kamu memakannya. Yaitu untuk dibakar. Bagaimana dengan Paman Baizhang? Saya tidak. Paman Baizhang. Apakah dengan dihirup atau diminum? Pada akhirnya itu untuk penggunaan tubuh. Saya menggunakan tubuh saya sebagai tangku dan mencernanya perlahan. Saya percaya efeknya akan lebih baik daripada dihirup. Siapa yang berbicara tadi? Saya tidak memukul. Siang Sisia efektif. Kita berasal dari akar yang sama. Kenapa kita saling bertarung? Kita berdua berasal dari Lan Yu. Kezishan tidak membawa Kidaman. Roh tidak bisa dilawan dengan kekuatan. Cepatlah, cepat. Pohon besar. Tumbuh dari tunas kecil. Menara sembilan lantai. Dibangun di atas tanah perjalanan 1000 mil. Dimulai dengan 1 langkah. Hei, Cepat burung mengikuti Phoenix. Bisa terbang jauh. Teman yang baik membuatmu mulia. Pria yang bersemangat berkuda cepat. Dan melihat semua bunga di Chang'an dalam 1 hari. Musim gugur telah berlalu tetapi hari masih panjang. Yang kesepian di tengah merasa lebih sepi. Lihat langit di pagi hari dan awan di sore hari. Aku merindukanmu saat berjalan. Duduk dan memikirkanmu. Hatiku seperti jaring ganda. Dengan 1000 simpul. Selamat pagi suamiku. Pergi dan makan sesuatu. Hei. Kenapa hari ini sangat ramai? Tempat wawancara ada di halaman depan kediaman Marquis. Daripada pergi ke sekolah, tapi di kediaman Marquis. Sepertinya Putri Linglong punya niat buruk. Kami akan menanganinya. Kediaman Marquis bukan tempat untuk semua orang berlarian. Makan cepat. Enak sekali. Tuan, apa yang kau lakukan dengan belati itu? Apa kau ingin mengukir kata-kata? Tempat ujian ditapkan di kediaman Marquis. Pasti permintaan Putri Linglong.
Belati ini bukan untuk mengukir, tapi untuk menyelamatkan nyawa Bai Sangshu. Tuan, apa maksudmu? Kau menggunakan keselamatanmu sendiri sebagai alasan, dan ujian publik sebagai alasan. Memaksa Bai Sangshu membuka gerbang kediaman untuk menyambut orang-orang dari kota Pingyuan. Rencana ini sangat bagus. Tuan, jangan menakutiku. Kenapa aku harus menakutimu? Kerajaan Utara tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah Bai Sangshu, jadi secara alami mereka ingin membunuhnya. Apakah mereka akan membiarkan seorang putri mati sia-sia? Guru, aku salah. Guru, aku salah. Bangun cepat. Aku punya sesuatu yang penting untuk kamu lakukan. Kompetisi hari ini. Aku mengundang beberapa guru dari akademi sebagai juri. Aku ingin tahu apa pendapat Putri. Guru-guru itu memang luar biasa. Tapi mereka kurang semangat muda. Linglong berpikir, kenapa tidak mengundang semua rakyat biasa untuk menjadi juri bersama? Tidak baik membiarkan rakyat biasa masuk. Bukankah itu sama saja dengan membiarkan semua mata-mata masuk? Hari ini ada banyak orang dan mata. Aku harus fokus pada karya sastrawanku. Aku sedikit khawatir tentang keselamatanmu. Tapi menurut Linglong, Marquis sepertinya khawatir tentang keselamatannya sendiri. Putri benar. Jika Putri bisa menjamin keselamatannya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan kerajaan Lanyu, kenapa kediaman Marquis tidak bisa membuka pintunya lebar-lebar? Ya. Biarkan seluruh warga kota masuk dan melihat. Tuan Hilin bercanda. Tidak ada bahaya di kediaman Marquis. Janji sudah ditulis. Putri, kamu hanya perlu menandatangani dan mencap. Aku akan pergi ke gerbang untuk membukanya dulu, dan memimpin orang-orang masuk. Helianci ini. Kamu bilang dia tidak akan buruk dalam menuliskan. Di mana Jenderal Kota Harimau? Aku akan segera pergi ke barisan depan dan belakang. Serang kota Tielang Utara. Sisa pasukan ikut aku ke kediaman Marquis. Hilianci itu. Apakah dia berpura-pura bodoh? Putri. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Ya, Jika kerajaan utara tahu bahwa aku bukan dewa perang hujan biru, apakah para pembunuh di kediaman akan dibunuh hari ini? Antara kerajaan hujan biru dan gurun utara, ada bukit yang samar bernama Gunung Heigaga. Di gunung itu ada sebuah rumah kayu yang dikenal sebagai rumah hitam kecil. Di dalam rumah hitam kecil itu, tinggal seseorang yang bisa menggunakan dupa untuk menjadikan emosi orang lain. Bahkan memperpanjang hidup. Ini adalah dupa perpanjangan hidup yang khusus aku kembangkan untuk guru. Ciumlah ini. Conger. Jangan ganggu. Untuk benar-benar menyembuhkan penyakitku secara total. Hanya dengan menggunakan ambergris sebagai obat. Ambergris ini. Berhenti mengipas. Berhenti mengipas. Berhenti mengipas. Berhenti mengipas, Tuan Tua.
Tak peduli dimanapun kau berada, aku akan melalui api dan air demi dirimu. Aku akan berusaha sepenuhnya. Baiklah. Guru, kondisi Anda cukup serius. Suaramu lantang dan kekuatanmu cukup besar. Chonger. Kamu sudah menguasai ajaran sejati dari guru. Kamu bisa membuat segala jenis dupa. Ya, Tapi kali ini, ketika kamu pergi ke kota Pingyuan untuk mencari ambergris, kamu harus sangat berhati-hati. Aku dengar bahwa istana Markuis Pingyuan adalah tempat yang berbahaya. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kerajaan Giok Biru dan perbatasan utara sedang berperang. Selama 7 tahun. Aku tidak tahu berapa lama perang ini akan berlangsung. Hari ini istana Markuis sedang merekrut pelayan wanita. Sekarang mulai. Semua orang antri. perekrutan pelayan. Hei, apa yang sedang kamu lihat? Ya, tidak ada, tidak ada. Oh, ada aturan aneh seperti ini. Oh, aku benar-benar sial. Tidak. Dupa air liur naga adalah bahan paling penting untuk membuat dupa kebangkitan. Saya harus menemukan cara untuk mencurinya. Non Istana Markuis Pingyuan memberimu 3 tael sebulan. Saya akan memberimu 20 tael. Pergi bersenang-senang selama sebulan dan kemudian kembali untuk bertemu. Bagaimana kalau menjadi pelayan? Oke, ayo pergi. Kakak saya tidak peduli dengan uang. Saya suka orang seperti kamu yang jujur. Ambil ini. Ya. Kakak mana milik kita? Oh, Tuan. Oh, mengapa saya tertidur? Lanjutkan. Kemana mereka semua? Mereka semua pulang karena sesuatu. Saya satu-satunya yang tersisa. Bisakah saya melakukannya? Oke. Oak, siapa namamu? Yesia Ochong. Sepertinya ada yang tidak beres di halaman depan. Tapi ada masalah dengan perekrutan pelayan. Di antara wanita yang datang melamar, salah satunya melihat sekeliling, dengan pandangan aneh di matanya, dan melihat sekeliling. Dia juga membayar pelayan yang datang melamar. Dia mungkin mata-mata dari kerajaan utara. Non, kamu tidak bisa menjahit, dan tidak tahu aturan istana. Saya benar-benar tidak bisa mempertahankanmu sebagai pelayan di istana. Kepala pelayan. Tolong bantu saya. Saya tidak punya uang lagi. Jika saya meninggalkan istana, saya akan hancur. Jika kamu tidak mempertahankan saya akan mati di sini. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana saya bisa mempertahankanmu? Ayah ibu. Aku datang untuk menemanimu. Gadis, kamu tidak boleh mati. Tidak. Sangat tampan. Tuan. Tuan, apakah ini Marquis of Pingyuan? Kupikir dia pria berjanggut, tidak kusangka dia lembut dan anggun.
Aku menyapa Marquis. Nama Ye Xiaochong usia 22 terlalu tua. Jangan sebut usia di Suyuan. Jangan sebut usia dalam kalender lunar. Tuan-tuan. Ya kamu bicara. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan seusia yang kamu katakan. Berdiri dan bicara. Oke. Apa keahlianmu? Hahaha, keahlianku hanya bisa digunakan di ruang terbatas dan kecil. Seperti kamar tidur, kamar mandi. Dari hari ini, kamu akan menjadi pelayan pribadiku. Terima kasih tuanku. 7 tahun berperang. Pedang ini satu-satunya teman yang menemaniku. Tuan Ye Xiaochong telah pindah ke kamar. Tapi perilakunya sangat aneh. Jika ada pencuri di istana, keselamatanmu. Pengkhianat mana yang tidak mencoba menyembunyikan dirinya? Berapa banyak yang seperti dia? Dan muncul terang-terangan di Pink Palace. Apa maksudmu dia bukan pencuri? Aku tidak yakin. Mungkin ini trik dari kerajaan utara. Jangan khawatir, aku telah menempatkannya di sebelah kamar tidurku. Sehingga aku bisa mengawasinya setiap saat. Pada jarak yang sedekat ini, jika dia berniat membunuh, aku khawatir kamu tidak bisa mencegahnya. Jadi aku memberinya kesempatan untuk membunuhku. Untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Air untuk mandi Marquis sudah siap. Kamu pergi dan beritahu Ye Xiaochong. Dan minta dia mandi dan mengganti bajuku. Ya, Itu spesialisasiku. Tentu saja untuk membingungkan orang lain dengan wewangian. Jadi aku perlu mencari tempat yang kedap udara. Tapi Marquis ini sangat aneh. Nonnya Marquis baru saja memerintahkan untuk memandikan dan mengganti pakaiannya. Mandi dan ganti baju. Aku hanya ingin mencuri sedikit wewangian. Kenapa aku harus kehilangan kesucianku? Hei, jangan terlalu kotor. Aku beritahu kamu, Marquis itu orang yang sangat rapi. Ingat untuk mencuci bak mandinya sampai bersih. Kak, Marquis ini. Apakah dia sangat bernafsu? Omong kosong, Marquis belum pernah menikah. Tapi mereka yang melamar hampir merusak ambang pintu istana Pink. Ketika dia senang, dia tidak akan menyentuh orang dengan tangan dan kakinya, kan? Kak, kamu sedang melamun. Untuk ambergris. Ayo pergi. Ayo, Kak. Tunggu. Jangan panggil aku Kak. Di seluruh istana, kecuali Marquis dan kepala pelayan. Kamu yang paling tua. Kamu bukan Kak, kamu bahkan bukan Kak. Orang kaya benar-benar menikmati diri mereka sendiri. Suhu airnya pas. Kami tidak pernah memiliki hal sebaik ini di gunung kami. Tuan, kamu di sini. Lepaskan bajumu. Ini adalah istana Marquis Pingyuan. Perhatikan kata-katamu. Tunggu. Lepaskan bajumu. Ah. Aku bilang lepaskan bajumu. Apa yang kamu inginkan? Aku beritahu kamu. Aku hanya tampil, tidak menjual diri. Sebagai pelayan di istana, kamu harus tahu aturannya. Aku tidak akan. Apakah kamu pikir bisa menjadi preman di istana? Maka kamu bisa pergi ke ruang akuntansi untuk mengambil uang. Dan tinggalkan istana sekarang. Kamu bisa.
Kamu itu mesum. Sepertinya aku tidak hanya ingin mencuri ambergris, tapi juga menghukummu untuk mengambil nyawamu. Kak Chong, kamu harus bertahan. Master menunggumu untuk membawa senjata kembali untuk menyelamatkan nyawa. Tidak, 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 tidak. Kamu mengintip aku mandi. Kamu ini cewek. Kamu benar-benar mencari mati. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Ah. Ah, tolong! Ah, ah. Ya Tuhan. Ada pembunuh di kediaman Markuis Pingyuan yang terhormat. Tanpa penundaan. Aku harus segera mendapatkan ambergris. Aku akan segera mencatatnya. Aku dengar ada pembunuh di halaman semalam. Aku juga dengar. Markuis dan cewek baru Ye mandi bersama. Markuis tidak pernah dekat dengan wanita. Pasti itu Miss Ye yang melompat ke bak mandi sendiri. Pasti begitu. Hati wanita, seperti jarum di lautan. Cewek Ye ini pantas menjadi cewek tertua di kediaman. Itu dia. Dia sangat lisik. Dia tidak sederhana. Kamu tidak takut sariawan karena bergosip? Apa yang aku katakan? Hei. Semuanya lihat. Apakah sosoknya mirip seperti pembunuh? Tidak mungkin. Jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu masih saja ngomong sembarangan. Aku beritahu kamu, kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku akan mencabut lidahmu dan merendamnya dalam anggur. Tuan. Muyan. Kamu tahu apa yang terjadi kemarin? Apa identitas Ye Xiaochong ini? Master kemarin, saat dia pertama kali masuk ke kediaman, ada pembunuh yang langsung menuju ke kamar mandi. Sangat mencurigakan.
Tapi dia bisa saja membunuhku. Tapi dia berdiri di depanku. Mungkin itu hanya pertunjukan. Tuhan. Tuhan. Tuhan, kamu kedinginan tadi malam. Wajahmu sangat merah. Cuacanya panas. Tidak penting. Tentang si pembunuh. Bagaimana penyelidikannya? Kami memeriksa semua klinik medis tadi malam, tapi tidak ada jejak si pembunuh. Aku khawatir seseorang sudah menjemputnya. Jika kita tidak bisa mengetahui identitasnya hari ini, aku akan membunuhnya. Buddha memberkati. Berikan agar aku bisa mendapatkan ambergris dengan lancar. Permisi, apakah kamu tahu di mana Bai Sangshu menaruh ambergris ini? Di sini. Bai Hangshu. Di mana Bai Sangshu menaruh ambergris? Mirit, Guru. obat apa yang kamu racik? Halaman terakhir dari Dupa Jane. Kamu ini. Mengapa kamu membuatnya? Siapa yang ingin kamu nikahi? Kamu harus memikatnya dengan hatimu. Racun? Itu tidak benar. Yah, aku belajar darimu. Selalu siapkan sesuatu di lenganmu. Hei kakek, cobalah. Hah. Kamu harus mendengarkan penjelasanku. Chong Er. Kamu sangat cantik. Maukah kamu menikah denganku? Dupa Jane ini sangat kuat. Sangat norak. Tentu saja. Meskipun statusku rendah. Tapi tata cara pernikahan tidak bisa diabaikan. Hadiah dari Markuis tidak boleh kurang. Oke, Chong Er. Jenis mahar apa yang kamu inginkan? Aku Pingyuan Markuis akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi persyaratan Anda. Terima kasih Tuan. Chong Er. Suami terlambat. Tuan. Nyonya. Maukah kamu menikah denganku? Aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan.
Jika kamu menginginkan bintang dan laut, aku pasti akan mendapatkannya untukmu. Tuan, aku tidak membutuhkan bintang atau laut. Hanya, bisakah kamu memberikan mahar sekarang? Aku sudah menyiapkannya untukmu. Ah, ambergris. Sangat sulit ditemukan. Bagaimana dia memecahkan simpul pembicara? Sang Markuis berkata, Siapa yang mengirimmu ke sini? kamu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Untuk memasuki kediaman Markuis, kamu memberikan puluhan tael perak seperti anak baik. Dan membuat penjagaku yang bertempur di medan perang selama 3 hari. Dan membuat pingsan penjagaku yang tidak tertidur. Kamu membersihkan abu dupa dengan sepatumu. Bukankah itu cukup mencurigakan? Bagaimana kamu memecahkannya? Oh tidak. Dupa bisa diatur dengan anggur tua. Oh saudara Chong sangat ceroboh. Ah. Tuan. Kamu memiliki banyak toleransi. Tolong biarkan aku pergi. Jika kamu ingin hidup, baiklah. Benarkah? Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi suami istri. Dalam 3 bulan. Kamu harus menggunakan metode rahasia dupa untuk membantuku menemukan mata-mata. Dan kemudian aku akan membebaskanmu. Jadi kamu membutuhkan bantuanku. Maka kesepakatan ini pasti terjadi. Demi tanah Lan Yu Kingdomku yang luas ribuan mil, Xiao Chong rela mati. Tapi aku tidak bisa melakukan ini tanpa imbalan. Jika kamu menemukan mata-mata itu, ambergris itu akan menjadi milikmu. Sepakat. Tuan, laporan rahasia sudah datang. Bai Hangshu dan pelayan itu sudah masuk ke kamar pengantin. Bai Hangshu, kamu benar-benar ceroboh. Aku mengirim seseorang untuk membunuhmu. Tetapi kamu masih punya waktu untuk bercinta. Tidak buruk pembunuhan itu gagal. Katakan padaku di mana kamu menemukan si pembunuh itu. Bai Hangshu sedang telanjang di pemandian. Kamu bahkan tidak bisa membunuhnya. Apakah kamu tidak malu? Sakit tidak? Baiklah, cari orang lagi untuk melanjutkan pembunuhan itu. Tuan, aku punya rencana lain. Jika kita menyuap pelayan itu, ketika dia tidur dengan Bai Hangshu. Hah? Biarkan dia membantu membunuh Bai Hangshu. Ide bagus. Tapi pelayan itu ada di kediaman Markuis. Kita tidak bisa muncul. Ayo pergi ke kediaman Markuis Pingyuan. Ya. Hah? Berhenti di sini, ini adalah kediaman Markuis Pingyuan. Tanpa izin Markuis, tidak ada yang boleh masuk. Apakah kamu tahu siapa yang kamu hentikan? Aku adalah kepala kediaman gubernur kami.
Putra dari menteri tingkat 1. Bersikap rendah hati saja ini, bukan tentang menjadi putra. Hanya menteri tingkat 1. Kamu tidak perlu mengatakan bagian terakhir itu. Kamu tidak perlu mengatakan bagian terakhir itu. Marquis sedang membahas bisnis dengan istrinya. Tolong tunggu di sini dulu. Bisnis apa? Mereka selalu berbicara tentang cinta. Aku harus melaporkan Marquis Pingyuan. Siapa yang berani menghentikanku? Kecuali kediaman Marquis Pingyuan. Kediaman Gubernur Helianchi adalah kekuatan terbesar kedua. Dia memegang pasukan yang kuat. Dan He Lianqi selalu ingin membunuh Marquis dan memenangkan gelar orang pertama di kota Pingyuan. Sampai sekarang, sang pembunuh bahkan tidak tahu apakah dia dari utara atau tentara. meskipun He Lianqi sombong, tapi dia adalah bawahan yang setia. Dia tidak akan pernah mengkhianati kerajaan Blue Jade. Potong. Dia hanya sedikit sombong. Apakah dia lebih tidak masuk akal daripada Marquis? Yang mulia, sesuatu yang besar telah terjadi. Oh tidak, He Lianqi telah memimpin pasukan ke kediaman Marquis. Turun. Ya, Apakah ada cara? Bisakah kita melakukan sesuatu yang menyakiti musuh tetapi juga menyakiti kita? Tapi tidak apa-apa. Love at first sight fragrance. Seperti namanya, korban akan jatuh cinta pada orang di depan mereka dalam waktu singkat. Apakah jarimu sakit? Ya, Tuan Pingyuanho sekarang terobsesi dengan nafsu. Mengapa kita tidak membunuhnya sekarang? Apakah menurutmu ini seperti jebakan? Tuan sangat bijaksana. Tapi sekarang lihatlah para penjaga di kediaman Marquis. Semua terlihat cemas. Seharusnya ini bukan jebakan, bukan? Ya. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi dan mengambil kepalanya. Mari kita coba memainkan fingering ini lagi. Tuan muda, ayo. Hong Ye, hati-hati. Tuan muda, ayo. Ye, hati-hati. Tuan muda, ayo. Tuan, hati-hati. Tuan muda, ayo. Ye, Hong Ye, hati-hati. Tuan muda, ayo. Tuan, hati-hati. Jauh lebih baik. Ceher, kamu di sini. Bai Zhangshu, apa yang kamu lakukan? Jangan berdiri di luar. Dingin, jangan sampai masuk angin, cepat masuk. Itu ilusi. Pasti ilusi. Ayo tuan muda. Tuan muda, ayo. Tuan, ayo. Katakanlah. Kamu main piano. Dan aku akan menari dengan pedangku. Oke. Ya.
Aku seharusnya membaca kitab Baishang. Kenapa kamu menari dengannya? Buku putih tidak secantik seorang kecantikan. Aduh. Ini tidak boleh tersebar. Di paviliun, seorang pria menari dengan pedang dengan anggun, seperti kilat. Gerakannya halus dan lancar, tanpa keraguan. Sementara seorang pria di sebelahnya dengan lembut memainkan kecapi. Bagus, bagus, bagus. Sepertinya kontak mata yang tidak sengaja. Aku tidak tahu siapa yang begitu cepat menjadi gay. Tapi itu tabu bagi pria di pasukan. Siapa yang akan mendengarkan seorang yang lemah gemulai? Tidak, bagaimana jika Baishang Shu marah? Bagaimana jika dia tidak memberiku ambergris lagi? Fu, aku harus memikirkan cara. Deng Fu. Basin besar. Bagus. Sangat kuat. Tangan kiri menunjuk ke bulan. Tangan kanan terentang. Tuan, apa yang Anda inginkan? Aku ingin bertanya, apa yang terjadi kemarin? Bagaimana bisa diketahui semua orang hari ini? Tuan, Anda tidak tahu. Jenderal He Lin terkenal. Tapi kekuatan maupun pikirannya tidak sebaik Marquis Ping Yuan. Hal-hal memalukan yang dia lakukan untuk menjadi orang pertama. Cukup untuk tuan buku teks menulis lebih dari 10 jilid. Jenderal He Lin adalah satu-satunya di kota Ping Yuan yang membuat Marquis Ping Yuan tidak berdaya. Tapi melihat adegan ini, mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Oke, oke, oke. Orang bodoh ini adalah orang yang luar biasa. Siapa yang berkeliaran di gerbang kediaman gubernur? Tuan, saya adalah istri Marquis Ping Yuan. Saya di sini untuk membicarakan sesuatu yang penting dengan gubernur. Hah? Ya. Hei, hei. Hilianci, kenapa kau berpakaian seperti ini? Kau berada di gerbang. Apa kau sedang bermain sebagai patung singa? Jangan sebut namaku. Saya ingin melihat. Siapa yang membicarakan saya di belakang saya? Banyak. Apa yang kau inginkan? Saya. Saya memperingatkanmu. Ini Bukan Diamond Marquis. Kau tidak bisa sombong di sini. Uhuh. Sepakat. Ya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Selama saya mendapatkan apa yang saya inginkan dan kau mendapatkan gelar orang pertama di kota Ping Yuan, bagaimana? Bagaimana caranya? Ya. Selama kau mengatakan ada pencuri yang menyusup ke kediaman, mencuri ambergris yang sebenarnya milik kediaman gubernur, dan kemudian saya melihatnya pergi ke kediaman Marquis Ping Yuan dengan cara ini, maka kita akan bekerja sama. Ketika buku putih diserang, saya akan memberimu ambergris, dan Marquis Ping Yuan akan hancur. Akan hancur. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ini rencana yang bagus. Ini rencana yang bagus. Ya, hahaha. Maka sudah diputuskan. Oke. Baiklah jika tidak ada hal lain. Saya pergi dulu. Hei, hei, hei. Tuan. Saya pikir rencana Ye Xiaochong sangat brilian. What a tree. Oke.
Tapi dia sudah menikah dengan Marquis Pingyuan. Mereka bisa saja bekerja sama. Aku sudah bilang semuanya. Apa yang aku bilang? Hei Tuan Muda, aku punya rencana lain. Suami kamu sibuk. Ngomong-ngomong, aku bawa kue dari luar, coba deh. Itu saja. Lalu. Enak banget. Ah, Ye Xiao Chong. Bisa kasih tahu jenis dupa yang kamu pakai? nanti aku kasih tahu kalau pakai lagi. Yakin. Sebenarnya efeknya agak beda dari yang dikatakan Tuan. Contohnya dupa cinta pandangan pertama kemarin. Awalnya cuma saling suka antara pria dan wanita. Tapi aku tidak menyangka kamu dan Hilianchi. Biarkan saja, jangan dibahas lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan ingkar janji karena marah. Asal kamu bisa temukan mata-mata dari kerajaan utara, aku tetap akan kasih kamu ambergris. Malam ini aku akan tidur denganmu. Kamu siap-siap. Nyonya baik. Siapin apa? Bai Zhao Shu bilang, dari siapa kamu belajar kebiasaan tinggalkan setengah? Nyonya, Kepala rumah tangga, kamu datang pas banget. Aku mau tanya sesuatu. Nyonya ada perintah apa? Marquis bilang mau tidur sama aku malam ini. Dan suruh aku siap-siap. Kamu lebih berpengalaman, bisa kasih saran. Apa yang harus aku siapin? Hahaha. Hahaha. Nyonya Tuan mau berhubungan intim denganmu. Hahaha. Tuan Hou. Para pendongeng terkenal di kota telah diundang ke kediamanmu. Kau akan dazelimi satu malam lagi. Besok takkan ada yang menyebarkan rumor bahwa kau gay. Jangan khawatir, aku sudah meminta gadis itu untuk mempersiapkan. Ingat untuk mengatur beberapa pendongeng untuk mencari alasan. Untuk berkeliaran di sekitar halaman. Sehingga takkan ada yang mendengar suara di dalam ruangan. Cepat pergi. Ya Tuan. Jangan tertawa. Nyonya.
Nie Xiaosong, apa yang kau lakukan? Suamiku, apakah kau puas dengan yang telah kusiapkan? Suamiku. Suamiku, tolong cintai aku dengan baik malam ini. Karajan Utara sedang menjengkar kita. Tuan Ho menggandam UK sini. Kuharap kau bisa menyemangati rakyat kota Pingyuan. Selama Markuis ada di sini, kota Pingyuan ini akan seaman kediamanmu. Oh, ini Markuis. Tidak, bagaimana mungkin ini Markuis? Tuan, pasti kau salah. Aku mempersiapkannya seperti yang dikatakan kepala rumah tangga. Apa masalahnya dengan buku besar putih ini? Tuan, kau banyak mimisan tadi malam. Minumlah sup ayam untuk mengembalikan tenaga. Kau bilang Ye Xiaochong. Lebih sulit ditangani daripada kerajaan utara. Lagi pula orang-orang di gunung tidak tahu aturan. Jangan khawatir kau lari cepat tadi malam. Tak ada yang melihat wajah aslimu. Tuan, aku punya rencana. Ini tidak hanya bisa membungkam, menutup mulut mereka yang bilang kau punya fetis. Dan juga merusak reputasi Markuis Pingyuan. Serta membuatmu memenangkan gelar orang pertama di kota Pingyuan. Mengapa tidak kau katakan sebelumnya? Kau keluar kemarin. Tuan, kau hanya perlu bilang bahwa kau dan Ye Xiaochong, Jada Sinta Pedepandangan Pertama, dan tak terpisahkan. Ye Xiaochong hanya memikirkanmu. Markuis Pingyuan tidak bersalah. Dan si pecundang datang dari langit. Ini menarik, lanjutkan. Seseorang pasti melihat Ye Xiaochong di kediaman kita. Itu menyebar dari 1 ke 10. Dan kemudian menyebar ke ratusan, seperti kata pepatah. Itu tidak benar, tapi itu benar. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Sudah diatur. Hehe. Ha. Oh. Suamiku, kamu sedang bermain petak umpet? Kamu menyebutnya dengan lancar. Tentu saja. Untukku, aku selalu menepati janji. Untuk tuanku, apalagi suami, aku bisa memanggilmu ayah. Jika kamu nanti ada waktu, pergi jalan-jalan di luar. Biarkan orang lain berpikir kita adalah pasangan yang mesra. Kamu masih belum melupakan perseteruanmu dengan Hilianci. Ayo pergi. Hei, tunggu aku. Hei, apa yang kalian bicarakan? Gadis pasar malam. Helian Cici ada di sini. Apa yang dilakukan Jiasu? Mungkin dia sedang tampil di jalanan. Tidak akan merugikan kita untuk pergi mendengarkan. Kita tidak mendukung uang. Kita bisa saja menyemangati mereka. Ayo pergi. Kamu yakin ada hal seperti itu? Pihak-pihak tidak takut. Apa yang aku takutkan? Ayo pergi. Semuanya. Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama di kediaman Markuis. Dan jatuh cinta. Apa yang aku katakan? Mereka tidak menikah. Jadi mereka tidak bisa tidak pergi ke kediaman gubernur untuk bertemu. Mereka seperti serigala dan harimau. Dan seperti kayu kering dan api. Dan berhubungan intim dengan Jenderal Hilin. Itu indah. Malam itu Bai mengenakan gaun merah. Aku bicara dengan sangat bersemangat. Kamu bilang ya?
Aku akan mencari pergi ambergris ini. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Hei, tuan-tuan bro. Kakak Hou. Aku akan mencari Helian Chi. Aku di sini untuk mencari tahu apakah dia mata-mata. Orang lain bisa salah menuduhku, tapi kamu tidak boleh. Jika bukan untuk membersihkan reputasi palsu ini,